Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufik Akbar. Saya mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia dengan prodi S1 Manajemen. Saya dari kelas Manajemen 22DX dengan NPM 22411011. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang statistika. Langsung saja saya mulai dari pengertian statistika. Statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan mengartikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Sedangkan statistik adalah kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Statistika dibagi menjadi dua bagian, yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif. Statistika deskriptif adalah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Penyajian statistika deskriptif dapat dalam bentuk tabel, diagram, dan ukuran. Selanjutnya, statistika induktif. Statistika induktif adalah metode yang digunakan untuk mengetahui tentang sebuah populasi berdasarkan suatu sampel atau contoh dengan menganalisis atau mengartikan data menjadi sebuah kesimpulan. Populasi itu sendiri adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lainnya dari objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel sendiri adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Selanjutnya adalah pembagian data. Data dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menurut sifatnya. Yang kedua, data menurut sumbernya. Yang ketiga, data menurut cara memperolehnya. Yang keempat, data menurut waktu pengumpulannya. Data menurut sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data kualitatif, adalah data yang diperoleh dari sampel atau populasi. Data tersebut bukan berupa angka. Yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari sampel atau populasi. Data tersebut biasanya berupa angka. Data kuantitatif terbagi menjadi dua data. Yang pertama adalah data diskret dan data kontinu. Data diskret adalah data kuantitatif yang nilainya khusus dan merupakan hasil perhitungan serta biasanya berupa bilangan bulan. Sedangkan data kontinu adalah data kuantitatif yang nilainya menepati semua interval pengukuran dan merupakan hasil pengukuran serta bisa berupa bilangan pecahan dan bulat. Sedangkan data menurut sumbernya terbagi menjadi dua. Yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Data menurut sumber internal adalah data yang bersumber dari keadaan suatu organisasi. Sedangkan data dari sumber eksternal adalah data yang bersumber dari luar suatu organisasi. Selanjutnya adalah pembagian data menurut cara memperolehnya. Pembagian data menurut cara memperolehnya dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Pembagian data menurut cara memperolehnya secara primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pembagian data dengan cara memperolehnya secara sekunder adalah data yang diperoleh dari bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain. Yang terakhir adalah pembagian data menurut waktu pengumpulannya. Pembagian data menurut waktu pengumpulannya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu time series. Time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah cross section. Cross section adalah data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya adalah skala pengukuran data. Yang pertama adalah skala ordinal. Skala ordinal adalah data yang diurutkan dari jenjang yang paling rendah sampai yang paling tinggi atau sebaliknya tergantung peringkat selera pengukuran yang subjektif terhadap objek tertentu. Contohnya adalah tingkat pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan S1. Bagian selanjutnya adalah skala pengukuran data.
Skala pengukuran data secara ordinal. Skala pengukuran data secara ordinal adalah data yang diurutkan dari jenjang yang paling rendah sampai yang paling tinggi atau sebaliknya tergantung peringkat selera pengukuran yang subjektif terhadap objek tertentu. Contohnya adalah tingkat pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, sampai S1. Yang kedua adalah skala interval. Skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data lainnya. Skala interval sendiri memiliki sebuah titik nol. Yang ketiga adalah skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang mempunyai sifat pengukuran dan tidak memiliki sebuah titik nol. Contohnya yaitu umur manusia, tinggi badan manusia, tinggi pohon, tinggi bangunan, dan lain sebagainya. Tujuan dari pengumpulan data yaitu untuk mengetahui jumlah elemen atau objek yang akan diamati, mengetahui karakteristik dari elemen tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Populasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, populasi terbatas, di mana batasnya secara kuantitatif dapat dihitung, misalnya jumlah mahasiswa yang ada di Lampung. Yang kedua adalah populasi tak terbatas, di mana banyak populasi tidak bisa dinyatakan dengan kuantitatif, misalnya berapa liter pasang surut air laut. Berdasarkan sifatnya, populasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu populasi homogen. Populasi homogen sumber datanya memiliki sifat yang sama. Misalnya meneliti mahasiswa jurusan Teknik Informatika tahun ajaran 2019-2020 yang mendapat nilai A untuk mata kuliah statistika. Kedua adalah populasi heterogen. Sumber datanya memiliki sifat yang berbeda, misalnya meneliti IQ mahasiswa di Lampung. Pengumpulan data sendiri bisa menggunakan 4 cara. Yang pertama, wawancara, kuesioner, pengamatan, dan dokumentasi. Wawancara adalah suatu pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, di mana terjadi interaksi tanya jawab antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk diminta keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Faktor-faktor yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara adalah pewawancara sendiri, responden, pedoman wawancara, situasi dalam wawancara. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur. Wawancara secara terstruktur yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sedangkan wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Tentunya, teknik dalam wawancara memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teknik wawancara adalah memberikan kesempatan kepada pewawancara untuk memotivasi orang yang diwawancarai untuk menjawab dengan bebas dan terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Yang kedua, kemungkinan pewawancara untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan situasi yang berkembang. Yang ketiga, pewawancara dapat menilai kebenaran jawaban yang diberikan dari gerak-gerik raut wajah orang yang diwawancarai. Yang keempat, pewawancara dapat menanyakan kegiatan-kegiatan khusus yang tidak selalu terjadi. Kekurangan dari teknik wawancara itu sendiri adalah proses wawancara membutuhkan waktu yang lama, sehingga secara relatif mahal dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Yang kedua, keberhasilan wawancara sangat tergantung dari kepandaian pewawancara untuk melakukan hubungan antara manusia. Yang ketiga, wawancara tidak selalu tepat untuk kondisi-kondisi tempat yang tertentu, misalnya di lokasi-lokasi yang ribut dan ramai. Yang keempat, wawancara sangat mengganggu kerja dari orang yang diwawancarai bila waktu yang dimilikinya sangat terbatas. Selanjutnya adalah kuesioner. Tujuan penyebaran kuesioner
untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah. Pembuatan kuesioner yang baik antara lain adalah ada petunjuk jelas mengenai maksud diberikannya kuesioner. Yang kedua, ada petunjuk jelas mengenai cara pengisian kuesioner. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang mudah dimengerti. Yang keempat, menghindari pertanyaan yang tidak jelas, tidak perlu, dan tidak relevan. Yang kelima, menghindari pertanyaan yang bernada menekan atau mengancam dan lain sebagainya. Yang keenam, menggunakan urutan pertanyaan yang logis dan sistematis. Yang ketujuh, merahasiakan identitas responden agar responden objektif dalam menjawab. Selanjutnya adalah teknik pengamatan. Pengamatan adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan oleh pengumpulan data terhadap gejala atau peristiwa yang diselidiki oleh objek penelitian. Contoh dari pengamatan yaitu melakukan observasi terhadap objek penelitian. Kelebihan dari observasi adalah data yang dikumpulkan melalui observasi cenderung mempunyai keandalan yang tinggi. Penganalisis melalui observasi dapat melihat langsung apa yang sedang dikerjakan. Pekerjaan yang rumit kadang-kadang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Melalui observasi, penganalisis dapat mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan yang tidak tepat yang telah digambarkan oleh teknik pengumpulan data yang lain. Sedangkan kelemahan dari observasi adalah memerlukan banyak waktu, tidak dapat digunakan untuk pengumpulan data masa lalu dan data yang akan datang. Umumnya, orang yang diamati merasa terganggu dan tidak nyaman, sehingga akan melakukan pekerjaan dengan tidak semestinya. Orang yang diamati cenderung melakukan pekerjaan dengan lebih baik dari biasanya. Untuk hasil dari observasi dibagi menjadi 3 macam. Satu, hasilnya sama dengan informasi sebelumnya yang sudah diperoleh lewat wawancara, studi kepustakaan, dan sumber lainnya. Kedua, hasil observasi bersifat komplementer atau melengkapi informasi yang sudah ada dari sumber lain. Yang ketiga, hasil observasi biasanya kontras atau sangat berbeda dengan informasi yang sudah diperoleh sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.